Haleluya, saudara-saudara. Kita masih ingat tahun ini kita mau membangun rumah Tuhan. Dimulai dari saya yang membangun manusia roh lewat disiplin-disiplin rohani. Ya, kita praktek doa, berpuasa, dan memberi. Nah, minggu ini saudara, kita mau terus lanjutkan topik kita tentang memberi. Saudara sudah siap? Mari kita sama-sama, saudaraku, praktek doa Bapa kami dulu. Saudara siap? Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Setiap hari ku jumpai kasih setiamu ya Tuhan, selalu baru bagiku. Begitu nyata hadirmu dalam setiap langkahku, dan ku nikmati berjalan bersamamu. Demikianlah aku mau memujimu seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Sungguh besar dan ajaib segala perbuatanmu, tiada yang sepertimu. Bagimu segala kemuliaan sampai selamanya. Mari kita datang kepada Dia. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, saudara-saudara, kesempatan ini kita akan memperdalam satu aspek yang lain dari memberi, yaitu memberi untuk pekerjaan misi. Nah, saya bacakan saudaraku ayatnya yang Yesus katakan sendiri saudara di dalam Yohanes ya pasal yang keempat, ya di dalam ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bagi Yesus saudara, ya, melakukan pekerjaan Bapa, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa itu adalah seperti makanan bagi Dia. Ya, jadi bagi Tuhan Yesus saudara, melakukan pekerjaan misi itu adalah seperti makan. Wow, itu adalah gaya hidup Dia. Ya, memang Dia berkata anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah, demikian juga kita, saudara. Kalau kita adalah murid-murid Dia, murid-murid dalam kerajaannya, kita juga harus mempunyai misi kerajaan. Ya. Nah, kita juga dipanggil untuk apa, saudara? Menyelamatkan jiwa-jiwa.
supaya jiwa-jiwa itu boleh dibawa dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan terang, menjadi anggota-anggota kerajaan Allah, sehingga kerajaan Allah diperluas sampai seluruh bumi, ya, dipenuhi dengan kehadiran kerajaan Allah. Saudara, ini misi yang Tuhan percayakan pada kita. Nah, bagaimana kita bisa terlibat dalam pekerjaan misi, saudara? Ya, ada 3D ya yang kita bisa lakukan. D yang pertama, doa. Saudara, kita mesti terus berdoa, saudara. Ya, karena tanpa doa tidak ada misi. Ya, Yesus berkata tuaian itu banyak dan udah siap dituai. Ya, karena itu ya, dia berkata demikian, berdoalah. Supaya kita meminta kepada Tuhan yang empunya tuaian itu, supaya dia mengutus pekerja-pekerjanya. Problem kita ada di pekerja-pekerjanya. Pekerjanya tidak mau pergi, karena apa, saudara? Cenderung ya nyaman. Ya, tidak mau, saudaraku, pergi keluar. Memenangkan jiwa, bawa jiwa-jiwa dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan terang. Jadi kita mesti berdoa. Kalau setiap kita berdoa, terjadi pengutusan yang dahsyat sekali. Berdoa supaya kita juga diutus. Jangan berdoanya begini, Tuhan inilah aku, utuslah orang lain. Inilah aku, utuslah penatua-penatua. Inilah aku, utuslah ya fasel. Enggak begitu, saudara. Inilah aku, utuslah aku Tuhan. Nah, doa. Saudara, mari. Ya, doa Bapa kami salah satunya adalah doa supaya kerajaan Allah hadir. Ya, bukan hanya lewat kita, tapi hadir ya melalui keluarga kita, hadir melalui komunitas kita, ke kota kita, ke bangsa-bangsa yang belum kenal Tuhan. Doa. Ini keterlibatan kita yang pertama. Kedua, ada orang nanti, saudara, Tuhan akan pakai ya dia sebagai daya. Daya itu dianya ya dipakai. Ini D yang kedua, daya. Ada orang nanti diutus Tuhan. Ya. Nah, ada orang gak usah jauh-jauh, kita semua diutus Tuhan kemana, saudara? Ke tempat di mana kita sehari-hari berada. Ya. Kalau saudara seorang pelajar itu sekolah, saudara. Seorang mahasiswa itu kampus, saudara. Ya, seorang dokter itulah, saudara, rumah sakit atau tempat praktek, saudara. Kalau saudara seorang ya penjaga toko, nah itu di waktu saudara jaga toko itu ya dengan komunitas yang ada di sekelilingnya. Kalau ibu-ibu rumah tangga, ya ladang misinya apa? Oh, nggak usah jauh-jauh, anak kita yang masih kecil-kecil, mereka perlu disampaikan Injil kepadanya, perlu dimuridkan, saudara, perlu belajar SPK. Nah, itu ibu-ibu juga seorang misionaris. Ya, nah tapi nanti ada orang yang dipanggil, saudaraku, ke suku tertentu. Ada. Nah, saudara jangan batasi, ya, jangan batasi panggilan Allah. Ya, jangan sangkali dulu. Ya, banyak saudara-saudara yang dipanggil sebenarnya ke suku-suku tertentu, tapi saudara terus menyangkalnya karena saudara hanya melihat kesulitan. Saudara melihat mana mungkin saya siapa, Tuhan nggak mungkin panggil saya. Tapi saudara, ada di antara saudara, Tuhan panggil saudara ke suku tertentu, ya, ke suatu bangsa tertentu, ya. Nah, mari saudaraku, datang kepada kami, ceritakan kalau panggilan itu makin nyata, saudara. Tuhan mau pakai saudara, ya. Saudara perlu dilatih, perlu diperlengkapi supaya saudara bisa pergi ke suku-suku bangsa untuk saudara ya memperlebar kerajaan Allah di sana, ya. Nah, itu D yang kedua, daya. Tapi saudaraku, ada D yang ketiga. Nah, ini kita suka mengabaikan atau menganggap remeh, yaitu lewat dana. Nah, saudara, Tuhan mau pakai kita dalam keuangan
untuk mendukung pekerjaan misi. Ya, jadi semua kita terlibat, saudara. Karena di mana uangmu, hartamu, di situ hatimu. Saudara mau nggak punya hati buat suku-suku bangsa? Saudara mesti belajar memberi untuk misi. Nah, saudara, hati Tuhan itu hati misi. Kalau ya Tuhan, ya saudara nggak punya misi, dia nggak mungkin utus Yesus datang ke dunia ini. Yesuslah misionaris terbesar, misionaris yang diutus oleh Bapa ke dunia ini, dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya, saudara, bahwa dia akan diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan kita orang berdosa, supaya kerajaan Allah datang ke bumi ini, diperluas di bumi ini. Saudara, ya, Yesus itulah, saudaraku, ya, dia adalah ya misionaris yang diutus oleh Bapa itu. Nah, demikian juga, saudara, ya, kita nanti, saudara, ya, mesti terlibat dalam pekerjaan pengutusan. Ya. Nah, pengutusan itu perlu apa, saudara? Perlu biaya. Ya. Nah, disitulah uang kita, saudara. Kalau kita invest di misi, saudara, itu hatinya Tuhan. Ya. Apakah, saudara, uang kita sudah kita benar-benar invest di dalam, saudaraku, mengutus utusan-utusan, ya, melakukan pekerjaan misi? Ya, disurvei, saudaraku, hanya sedikit sekali orang Kristen yang benar-benar terlibat dalam pekerjaan misi lewat dana, ya, memberi untuk misi. Ya, kebanyakan, saudara, orang Kristen mau memberi kalau ada untungnya. Ah, ini dia. Ya, kalau itu menguntungkan saya beri. Ya. Tapi, saudara, ingat, kita udah terjual habis. Kita bukan milik kita lagi, kita milik raja kita. Jadi mari, saudaraku, ya, kita ikuti. Kalau Tuhan udah beri kita harta, itu buat raja kita, bukan buat diri kita. Ya. Nah, makanya kita mesti pastikan harta yang dipercayakan kepada kita, hambanya, kita pastikan itu sampai kepada pekerjaan misi. Ya. Saudara, saya ingat ada seorang, saya kenal dia, saudara. Dia, ya, sebelumnya hidupnya kacau, rusak, nggak karu-karuan, saudara. Ya, dia suka main judi, ya, dia nggak urusin keluarganya, dia ancur-ancuran hidupnya, saudara. Ya, satu kali dia di ujung, ya, seperti di ujung tanduk, udah mau cerai dengan istrinya. Ya, keluarganya berantakan, hancur. Akhirnya, saudara, dia dimuridkan oleh salah seorang pemimpin kita. Ya, akhirnya dia bertobat, percaya Yesus, saudara, sungguh-sungguh ikut SPK. Keluarganya, saudaraku, dipulihkan. Dia mulai diajarkan nilai-nilai, ya, yaitu, saudaraku, nilai-nilai yang seperti yang Tuhan inginkan. Ya, akhirnya, saudara, dia ngerti, paradigma dia mulai berubah jadi paradigma kerajaan. Ya, nah, salah satunya adalah dalam keuangan. Dia membuat komitmen, Tuhan, saya mau, Tuhan, kalau Engkau berkati aku dengan keuangan, semuanya milikmu, bukan milikku. Aku mau jadi, ya, orang yang hidup dalam kingdom finance, keuangan yang berdasarkan kerajaannya, saudara. Jadi semuanya milikmu, aku hanya hamba. Dia mulai kelola keuangannya, saudara. Dan dia mulai pastikan keuangannya itu selalu ada untuk misi. Dia selalu memberi untuk misi. Ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Keuangan yang Tuhan percayakan ini mulai meningkat. Bukan untuk dirinya, saudara. Bukan untuk memperkaya dirinya. Tapi mulai untuk pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya, saudara, Tuhan pakai dia luar biasa. Ya, membiayai pekerjaan-pekerjaan penjangkauan yang luar biasa, saudara. Dan Tuhan makin percaya lagi.
ya kepada dia, makin dia saudaraku dipakai Tuhan. Nah saudara, pekerjaan misi ya itu perlu saudaraku dukungan biaya. Ada misi bersama yang Tuhan percayakan kepada Aba Love Industry atau gereja lokal saudara. Dukung itu ya, karena ingat, pelayanan kita bukan pelayanan pribadi-pribadi, pelayanan tubuh ya. Kita mengutus utusan-utusan ya saudaraku Injil itu body ministry. Makanya harus didukung juga oleh anggota tubuh Kristus secara korporat dalam sebuah gereja lokal. Ya. Nah, saudara, ya ada banyak pekerjaan misi yang kami tidak bisa ceritakan satu persatu, saudaraku. Ya, saudara bisa mendukung itu, saudara bisa hubungi ya bagian misi kita saudara untuk saudara bisa terlibat di dalam dana, saudara. Ya, ini jadikan disiplin dalam hidup kita, memberi untuk pekerjaan misi. Ingat saudara, misi itu mahal harganya saudara. Ya, tapi Tuhan akan biayai karena Dia yang empunya seluruh harta hidup kita saudara. Mari kita memberi ya. Dan misi saudara, kalau kita lakukan dengan bersama-sama dalam pelayanan tubuh, saya percaya ya kita akan selesaikan pekerjaan amanat agung ya. Mungkin juga di zaman kita udah lihat itu selesai saudara ya. Semua kita, mari kita ambil bagian ya. Ada orang yang saudara nggak bisa pergi jauh ya, mungkin Tuhan nggak panggil dia ke suku tertentu, tapi ada orang yang dipanggil, dia harus full time, dia harus dibiayai ya saudara. Nah siapa? Nah kita yang diberkati Tuhan dengan dana, mari kita support ya saudara. Ada ya saudaraku proyek-proyek yang Tuhan mau kita dukung secara dana saudara, supaya ya saudara-saudara kita yang ada sebagai ujung tombak itu, kita pastikan saudaraku mereka berkecukupan dalam hidup mereka. Mari saudara kita terlibat. Kemarin ya ada satu keluarga saudara, ya mereka memang dikirim Tuhan ke tengah-tengah kita. Ya mereka ingin pergi ke satu tempat di Eropa, ya di tempat yang hampir tidak ada orang percaya yang lahir baru. Tempat itu saudaraku sangat sedikit sekali ya ada pekerjaan penginjilan saudara. Tapi dia bersedia pergi. Tapi saudara nggak ada yang mau dukung dia. Ya, gereja lokal di mana dia berada dulu di sebuah negara pecah jadi 4. Akhirnya dia dipanggil sama pendetanya, dibilang begini, sorry ya, kita sekarang nggak bisa biayai kamu lagi, ya, karena gereja kita udah jadi gereja kecil, ya, mana bisa kami biayai kamu, ya, jadi ya kamu harus cari dana lah sendiri. Akhirnya saudara dia sempat salah. Dia cari dana dengan kekuatannya sendiri saudara. Ya, bukannya dapat dana malah dia apes. Dia sempat tertipu oleh jaringan ya kayak apa saudaraku, human trafficking yang membuat dia akhirnya ya bukannya dapat dukungan dana malah saudaraku dia kehilangan dana. Akhirnya dia bertobat. Dia bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Nah waktu dia sampai ke Indonesia saudara, ternyata Tuhan dengan kedaulatannya membawa dia ketemu dengan saudaraku kita ya di Aba Love Industry ini. Nah apa yang terjadi? Ada anggota-anggota Komsel yang nangkep visi ini, nangkep misi ini saudara. Mereka mulai saudara ya layani ya hamba Tuhan yang siap mau ke Eropa ini saudara. Ya mereka bahkan saudara ya layani dia keluarganya, ya bahkan ada yang kumpulin uang saudara supaya dia bisa tinggal
ya sampai anaknya nanti melahirkan, saudara, dipastikan cukup dananya, ya. Nah, kemudian dia cerita dia memerlukan sekian uang, saudaraku, untuk dia bisa berangkat dan saudara mulai pelayanan di daerah itu. Akhirnya, saudara, ya kita berdoa lagi. Kita semua berdoa, Tuhan, ya kami mau minta Tuhan, Engkau Tuhan memberikan persediaan yang cukup buat keluarga ini Tuhan. Nah saudara, waktu kami berdoa, kami semua hancur hati, Tuhan, jangan sampai Tuhan ada pekerjaanmu yang kurang dana. Ya, ketika kami doa saudara, kami semua mulai bertindak. Roh Kudus mulai menjamah hati kami. Ya, ada orang yang mulai tergerak memberi. Ya, ada yang memberi sekian, ada yang memberi ya jumlah uang yang saudara dia sendiri bingung, kenapa saya disuruh beri sekian? Ya, nah ada satu orang saudaraku, ya dia bilang begini, Tuhan saya pengen dukung pekerjaan misi di Eropa ini, tapi saya nggak punya uang saat ini Tuhan. Tapi saya ingat Tuhan, suami saya, ya dia gajinya belum dibayar berapa bulan sebelumnya, ditahan. Ya Tuhan, ini gaji kelihatannya susah sekali keluarnya. Tapi Tuhan kalau Engkau izinkan itu bisa keluar, aku beri sebagian Tuhan untuk pekerjaan misi. Wow, habis itu besoknya saudara langsung keluar gajinya. Dia kaget, wah sesuai dengan janji dia beri sekian. Nah itu cukup besar saudara yang dia berikan. Nah yang lebih membuat saya kagum lagi saudara, waktu kami cerita-cerita, asisten rumah tangga saya bilang saya ingin terlibat. Driver yang suka menyetir, ya membantu saya dalam menyetir saudara, dia berkata dia ingin memberi. Aduh kalau dibandingkan yang lain, mereka memberi nggak ada artinya saudara. Tapi saya ingat seperti Yesus mengamati janda miskin yang memberi. Tuhan bilang janda ini memberi lebih dari yang lain. Yang memberi dengan kelebihannya, dia memberi dengan kekurangannya. Itu berkenan. Nah gara-gara mereka memberi saudara, ya apa yang terjadi? Akhirnya banyak yang memberi dan lebih dari cukup saudara. Sehingga ya mereka siap pergi ke Eropa. Saudara, bayangin saudara, ya kita dipakai Tuhan untuk saudara memperlebar kerajaannya. Nah saudara, mari pastikan ya kita memberi untuk misi. Ya, ingat saudara, ini penting sekali. Ya, pastikan ya keuangan kita saudaraku, ya kita sisihkan selalu ada untuk misi. Saya ingat satu waktu saudara, saya diberi sebuah mobil oleh adik saya. Dia udah pesen, tidak boleh, ini tidak boleh dijual dan uangnya dipakai. Enggak boleh, ini buat kamu, pakai sampai hancur mobilnya kalau perlu. Saya dikasih mobil saudara, mobil antik. Mobil ya tahun 70-an, antik saudara. Wah itu keren banget. Wah saya langsung eng. Saya kan belum pernah punya mobil saudara. Ya selama ini pakai mobil ya dari gereja saudara ya. Nah saya pakailah, lagi nyetir tiba-tiba Tuhan ingetin saya. Nah ini mobil bukan buat kamu, aku titip ke kamu. Ya, kamu ingat nggak hamba Tuhan Anu, dia pengen ya punya satu pelayanan jangkau jiwa pelayanan ini. Nah, aku mau kamu memberi untuk itu. Ayo beri. Saya bilang Tuhan, benar Tuhan. Ya, kan adik saya udah pesen ini mobil tidak boleh dijual. Tuhan ngomong sama adik saya dulu dong. Juga ngomong sama istri saya. Ya. Saya dalam hati pikir, wah semoga mereka bilang jangan dijual, ya. Tapi ternyata saudara, Tuhan
ngomong sama mereka. Ya, adik saya bilang, ya terserah, kalau kamu memang dengar suara Tuhan begitu, ya berilah. Istri saya juga sama, saudara. Ya sudah, saya langsung bilang kalau gitu, ya saya jual mobil ini, ya uangnya saya kirim. Begitu kami kirim uang ini, ada damai sejahtera, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya, hari itu nggak lama, saudara. Ya, tahun itu juga, ya saya diberi mobil, saudara. Diberi mobil. Istri saya juga diberi mobil. Ya, kami nggak pernah minta-minta, saudaraku, diberi. Saudara, ya. Jadi, saudara, kalau kita memberi untuk misi, Tuhan juga nggak pernah, saudaraku, biarkan kita kekurangan. Ya, mari, saudara, ya kita mau terus seperti Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara mau terus melakukan pekerjaan Bapa? Mari, saudara, pastikan ya kita mempraktekkan disiplin memberi untuk misi. Tuhan memberkati kita, saudara.